مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana satu narekom kali teh di yang di Bapak Bicu sadar ada. Ayo kita awali ceramah malam ini dengan membaca tasbih, tahmid dan tahlil. Semoga kita berdoa bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan dimudahkan membaca zikir ini di depan Baitullah. Ayo sama-sama. Subhanallah. Macam mana lagi? Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billah. Kabulkan hajat kami Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan membaca zikir ini di depan Baitullah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat masuk Ramadan, diuk renung tak gembira semua. Mulai anak-anak sampai yang paling tua. Bahkan saking gembiranya jemaah sudah salat maghrib. Engkau mana di sajadah? Dek tahun nah. Kemarin saja ada berapa kali. Tapi sekarang, nauzubillah, masya Allah. Dek ni sajadah. Dek tahun nah. Padahal Ramadan ini kata Rasulullah, dan Rasulullah memberikan contoh di 10 malam terakhir Nabi kuatkan, kencangkan sabuk ataukah istilahnya pakaiannya untuk melaksanakan sholat lain. Kenapa Rasulullah memberikan contoh kepada kita di 10 malam terakhir dikencangkan pakaiannya untuk melaksanakan sholat lain, amalan-amalan terbaik di 10 malam terakhir? Karena puncak ibadah Ramadan itu bukan di awal, tapi ada di akhir. Tapi kenyataan memang kita harus akui madodo niko. Ya lagi madodo. Tapi ketemu dengan jemaah al-Yabid yang begitu semangat, semangat sini ya Allah. Apa yang dilakukan Nabi di 10 malam terakhir? Kata Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tidak istirahat? Kenapa tidak tidur? Dan bila Nabi, ini waktu terbaik wahai Aisyah. Bahkan umatku ini diberikan keistimewaan karena dulu umat-umat terdahulu diberikan kesempatan sampai ratusan bahkan ribuan tahun bisa beribadah. Tapi umatku tidak sampai umurnya, jarang-jarang umurnya sampai 100 tahun. Tapi dia akan diberikan senilai ibadah lebih banyak, lebih abdal, lebih berat timbangannya dibandingkan 1000 bulan. Itulah asbab, termasuk asbab nusulnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahkan Nabi Musa pernah menangis, ya Allah, mulianya itu nanti umatnya Muhammad akan diberikan dia satu malam. Siapa yang ada di malam itu ya Allah, seperti orang melakukan tanpa henti, lebih mulia bahkan lebih abdal dibandingkan 1000 bulan. Berarti kalau 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Ada yang 83 tahun. Kalau ada yang lebih 83 tahun, dia kata 5 juta. Kalau kita katakan, ini menjadi depan mata ini. Isma syita, tapi malaikat Jibril berkata kepada yang Muhammad, sampaikan kepada umatmu Isma syita ilallah.
Kalau tidak mau pergi salat lain, tidak mau tarawih di malam-malam ganjil khususnya di 10 malam terakhir, ismasyita illallah, tidak perlu dipaksa orang, tidak perlu dipaksa, cukup disampaikan. Lalu apa amalannya Nabi di 10 malam terakhir? Yang terutama dan paling utama diantaranya Nabi lakukan memperbanyak air mata keluar dengan membaca zikir istighfar. Zikir istighfar. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kalau mau dijawab cukupkah bekal yang akan dibawa ke kuburan? Tidak cukup. Berapa sih bekal ibadah yang kita mau bawa ke kuburan? Bahkan lebih banyak waktunya kita tidur dibandingkan sholat. Coba dijujur, hitung itu nih. Sajaki tindro subuh kalaupun salat berjamaah ya 10 menit, loro salat berjamaah ya kurang lebih juga 10 menit, asar juga kurang lebih 10 menit. Berarti dalam sehari kalau mau dihitung kurang lebih 1 jam. Di mana lebih banyak waktu habis di warung? Coba tadi kan tahu. Ibu-ibu mana lebih banyak waktu kita dibandingkan lokasi kutu-kutui? Tapi kan di kampung, yang di kampung enak gua dua ini kawan itu menurut. Ayo, ya Allah tidak cukup dengan sekalipun setiap malam kita membaca Al-Quran tidak cukup dibandingkan nikmat Allah. Karena itulah Nabi menjawab, wahai Aisyah, karena engkau mengungkapkan kepadaku bahwa tidak dibuka pintu surga sebelum saya masuk bersama umatku, maka saya mau bersyukur kepada Allah karena ibadahku yang kulakukan ini tidak seberapa dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malamnya dimulai malam 21. Perbanyak istighfar. Sambil menatap suami sebentar, ibu baca istighfar. Astagfirullah ikhwan, ada pengangan kasih dosaku, na biasa mupi kasih naku noko langkaiku. Ini pura-pura ditindro. Ayo, kita juga Pak, astagfirullah. Matuan dikasih beneku, masih biasa kasih naku kasari dengan kata-kata kasar. Itu yang pertama, amalan terbaik yang dilakukan oleh Nabi. Siapa yang membaca zikir ini di waktu malam-malam 10 malam terakhir, ketika malam itu turun malam Lailatul Qadar, seperti orang yang menangis di hadapan Allah, minta diampuni dosa dan ya Allah terimalah tobat. Insya Allah. Jangan tinggalkan. Yang pertama istighfar. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya boleh. Karena kata jemaahku ketika pengajian, dia bilang saya baca istighfar 1000 kali Ustaz. Maka dia kasih zikir mana yang dibaca? Dia bilang itu Ustaz, saya kebaca istighfar. Maka dia tahu minta la sultan. Dia nak kena ceramah Ustaz, jadi berceramah di Unri. Alhamdulillah. Yang kedua, apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat itu ketika memasuki 10 malam terakhir dihatamkan terus Al-Quran. Apa temu Al-Quran ini? Masya Allah. Bahkan riwayat Ramadan terakhir itu Nabi bersama dengan malaikat Jibril bisa dihatamkan sampai 3 kali satu malam. Waktunya Ramadan terakhir sebelum Nabi meninggal. Entah betul malaikat Jibril pangaji mereka. Dituntun bacaan demi bacaan dari juz 1 yang kita lihat sampai sekarang.
tidak sedikit 3 kali setiap malam. Malaikat Jibril dia langsung mengajarkan kepada Nabi. Itulah sebabnya kalau kita berada di Madinah, ini waktunya bekas ya ini. Beda di Mekah memang nikmat, tapi lain di Madinah lain. Maka ada zaman apa beda sekali perasaan itu Ustaz. Maka dapat bagaimana? Tidak. Nah di tempat sini nih, Malaikat Jibril datang sebelum Nabi meninggal. Setiap malam hatam Al-Quran diajari Nabi 3 kali. Dia taruh dicari mana yang lainnya. Lalu bagaimana? Kita kan tak mampu. Maka sempatkanlah walaupun seburuk-buruknya, walaupun tak perlu ayat setiap malam. Karena siapa yang membaca Al-Quran walaupun 3 ayat di malam itu, seperti orang yang duduk bersila selama 1000 bulan membaca Al-Quran. Jadi usaha maka besok di depan mata ini semua. Ustaz boleh alif lam mim terus kebaca, ini dokter. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Selesai tambah Yasin, 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 lagu tuh. Ayo saya juga mulai kencangkan ini. Biar berapa? Kencangkan. Kita tidak tahu kenapa mesti dikencangkan. Karena inilah kesempatan terbaik. Coba jujur, kira-kira Ramadan yang tahun lalu suruh temuki malam Lailatul Qadar. Kan itu tidak kita. Kalau tidak sungguh-sungguh di tahun yang lalu, saya tidak kita berkata, "Hai kapan kurun tu biasa." Ini kesempatan kita. 2. Yang ketiga, berbanyaklah sedekah. Ulangi sedekah. Sambung dulu, sedekah. Bagaimana caranya dengan sedekah? Bahkan ini 1 dilakukan, 2 yang dapat. Bagaimana maksudnya 1 yang lakukan, 2 yang dapat? Siapa seorang anak yang bersedekah, apalagi contohnya mengimpakkan hartanya di masjid Al-Yabis contoh, maka sungguh pahala itu akan terkirim pula kepada kedua orang tuanya. Lalu mana jadi sama Tuhan? Sampai kepada kedua orang tuanya. Makanya dia lebih tak kata sedekah dia Cina pertama kesedekah untuk almarhum teman aku kasih sampai langsung. Begitu ada kotak sedekah lalu kita masukkan berapapun, Ustaz bisa 1000 boleh, bisa 500 rupiah pesan nih, yang penting jadi perkebunan menuntung aman. Bisa 5.000 berapa yang kita mau, tapi diusahakan dari Nabi setiap malam, di malam itu sampai selesai, bukan berarti di luar Ramadan, tidak. Malam itu sampai malam selesai tetap bersedekah supaya dapat, seolah-olah dia bersedekah selama 1000 bulan. Jadi jangan mulai hari ini, kalau memang lupa tadi tidak apa-apa, subuh masih memungkinkan, dan mulai besok malam sampai malam terakhir siapkan terus berapapun ini manusia siaga, insya Allah. Begitu sedekah dimasukkan, infak dimasukkan di masjid Allah, di jalan ini, maka malaikat pun akan menyampaikan berita gembira kepada mereka yang sudah dikubur. Tawata. Lalu dia berkata, "Mahaza ya Rabb, ada apa ini ya Rabb?" Kuburan berkata, "Kuburan ini terang benderang." Kenapa bisa terang benderang kuburan ini ya Rabb? Karena anakmu mengirimkan pahala, karena ia telah bersedekah. Itulah tadi yang paling meleceh, bahkan lebih besar pahalanya. Bukan berarti di awal tidak bagus, tapi lebih besar lagi pahalanya di 10 malam terakhir. Ustaz Hansa di 10 malam terakhir daftar donatur tetap di masjid, selesaikan insyaallah. Karena inilah paling tepat, paling berbarakah di 10 malam terakhir, insyaallah. Jadi khawatir, Allah Ta'ala yang maha berbagi rezeki. Bagaimana Bapak Ibu? Stop nih kapan nih? Stop atau lanjut? Setengahnya 100. Kalau orang itu menit tambah sedikit? Oke, tambah sih. Pokoknya tambah sampai lu
Sebelum kita tambah, ayo salat badan supaya semangat beribadah. Insyaallah nanti Pak Imam yang menyesuaikan juga bacaan. Sama-sama. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Untuk para suami, ini tempat paling bagus di hari pas sedekah beneka di 10 malam terakhir. Pulang tarwih, ibu udah Umi ini tawata kasih paling bagus. Siapa suami yang memberikan sedekah untuk istrinya di 10 malam terakhir, kalau modal dari Cina ada yang didoi beneka doi celah lebih gembira itu. Mana lebih bagus bu? Yang biru atau yang merah? Merah dah. Ini yang paling bagus. Ini amalan nih, amalan. Kalau mau mudaras kita suami mulai malam ini, bukan berarti malam sebelumnya tidak bagus. Mulai malam ini bahagiakan istri, kalau ada jemaah berikan istriku. Kita ingin bersedekah ini. Semoga tiba-tiba turun malam Lailatul Qadar malam ini seperti seorang suami yang memberikan sedekah untuk istrinya sebanyak 1000 bulan. Mari setiap. Caca ibu. Kau apa kita jawab? Caca ibu. Pokoknya kembali ke bapak. Mau jadi pak? Nah segi bapak deh, nak kau murung dalam ini. Ya, moga-moga ada yang tersisa berapa. Ibu-ibu jangan lihat jumlahnya, tapi lihat upaya untuk mendapatkan pahala sedekah 1000 bulan yang dilakukan suami kita. Kalau pengen 10.000 terima, kalau pengen 20.000 terima. Jangan lihat paketan kenapa sedikit. Yang pasti suami ingin mendapatkan sedekah seorang suami kepada istri untuk mendapatkan pahala itu di 10 malam terakhir. Insya Allah. Yang terakhir tabir di 10 malam terakhir ini diingatkan kepada kita semua tentang doanya malaikat Jibril. Ini riwayatnya ketika Jibril naik di atas mimbar Quran Ramalan maka toba lebaran, tiba-tiba Nabi mengucapkan amin 3 kali, 3 menit lagi Ustaz Ansar berhenti insyaallah. Amin amin 3 kali dengan suara keras, suara lantang. Turun dari mimbar berkata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang diaminkan doanya? Kata Nabi, malaikat Jibril tadi datang meminta aku doakan, meminta aku aminkan doanya. Lalu apa doanya? Ya Rasulullah, ternyata doanya maknanya seperti ini. Ya Allah, jangan terima puasanya, sujudnya, bacaan Al-Quran, sedekahnya. Seorang anak 1 Ramadan dia berpuasa, masih berdosa kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, langsung Nabi meneteskan mata, langsung mengatakan amin ya Allah. Terimalah ya Allah. Itulah sebabnya jawaban 100 orang sakar untuk kalau ada saat yang kita dapat mudah ucapkan la ilaha illallah. Ayo, ini pelajaran bagi saya dan kita semua. Kata Imam Syafi'i, sudah durhaka kita seorang anak kalau bicara dengan orang tuanya suaranya lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Durhaka itu sepanjang bila orang tua memang normal pendengarannya. Bagaimana ketua apa tuh? Enggak, haji, memang apa tuh? Mencerita sama tuan-tuan, di situ lagi tuan-tuan. La ilaha illallah. Jangan jauh-jauh saja di tempat takziah. Nak kena bawa tuan-tuan, nak hilang kita taman, nak hilang kita tahu. Haji, mereka beri dalam pertemuan. Maka mana gitu? La ilaha illallah. Bukan saya orang tuanya, tapi saya merasa mendapat sunnah. Tuan atau tuan-tuan, mudah-mudahan mereka tahu. Jangan banyak orang berdoa saja hancur hatinya orang tua dikasih begitu.
Betul tidak Pak? Dikasih begitu bisa mana? La ilaha illallah. Hak jihad begitu. Lo kaki makan di Baitullah biasa, lo kaki makan di Arafah, lo kaki makan di Musdalifah dengan di Mina, apa kau tuti muntah? La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Abu Hanifah, seorang imam yang hafal hadis ratusan ribu. Dari pencerahan atau bangkai minat tamak, begitu datang ibunya masuk di ruangan tempat pengajian, diam seribu bahasa. Diam. Setelah keluar ibunya berkata sahabat, wahai guru, kenapa kami perhatikan setiap kali ada ibu tak masuk di pengajian, tiba-tiba kita kunci muntah. Tidak ada suara kecuali nanya bicara orang tua. Jawabannya Imam Ahmad bin Hanbal, takutkah kepada Allah? Jangan sampai ada kata-katamu lalu ada nada sombong di hatiku, menganggap saya lebih pintar daripada ibuku. Itu kenapa saya diam seribu bahasa kalau ada ibuku di pengajian ini. Tak mau. Kenapa? Karena tahu bahwa pamase hafalan dalam kepala aku ini adalah pamase doa atau matwa. Maka inilah amalan-amalan yang mesti kita perbaiki sebelum Ramadan berakhir. Apa tadi amalannya? Yang paling terbaik adalah istighfar. Apalagi sempatkan membaca Al-Quran, walaupun tidak lama. Apalagi sedekah kepada kita lakukan di masjid, infak dapat kedoran baca. Suami sedekah kepada istri dapat pahala, dimudahkan rezeki. Saya sebentar ini kalau pulang bila semua mencari langsung ada kan. Lalu yang terakhir untuk semua berlaku kepada saya dan kita semua yang masih hidup, orang tuanya jangan pernah tidak minta maaf cepat kalau masih hidup. Yang sudah meninggal orang tuanya sempatkan cepat nanti setelah Lebaran pergi ziarah kubur. Bersihkan kuburannya, siram air, duduk-duduk sejenak. Karena pada saat kita berada di atas kuburannya orang tua, itulah tempat yang paling dekat seorang anak dengan bapak ibu. Sama ketika kita berada di Raudah, tempat yang paling dekat dengan Nabi pada saat kita berada di Raudah. Itu kenapa selalu air mata keluar. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya kita tutup dengan salawat kepada Nabi, baru doakan Al-Fatihah orang tua atas satu Nabi, baru kita tutup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Fatihah untuk almarhum, kedua orang tua, kedua mertua yang telah berpulang ke rahmatullah ila nasini al-badin. Berwudu ya Rabbal alamin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.